Oke, kita lanjut sekarang ke pasal terakhir dari bab teknik pengintegralan. Nanti kalau sempat saya akan lanjut ke bab berikutnya ya. Moga-moga ini sejam mungkin nggak selesai. Sejam lebih sedikit. Oke, pengintegralan fungsi rasional. Apa yang dimaksud dengan fungsi rasional? Saya review dikit, yaitu fungsi yang berbentuk polinom dibagi polinom. Kayak ini ya, Px dibagi Qx dengan P dan Q polinom. Contohnya ini, ingat polinom nggak ada akar di sini ya, nggak ada akar, nggak ada fungsi trigonometri, pangkatnya bulat-bulat semua. Nah, tahap pertama yang harus diperiksa waktu mengintegralkan polinom bagi polinom atau fungsi rasional adalah memeriksa pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya, pangkat total tertingginya atau derajatnya. Kalau derajat pembilang lebih besar atau masih sama dengan derajat penyebut, ini polinomnya harus dibagi dulu. Gitu ya, pakai pembagian polinom sampai derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Sisa pembagiannya itu ya. Oke, kita lihat dulu ini. Contohnya, saya mau mengintegralkan ini. Kita lihat pangkat pembilang 5, pangkat penyebut 3. Harus dibagi dulu. Kalau dibagi, hasilnya ini. Ada yang belum bisa nggak? Kalau belum bisa, saya jelaskan membaginya. Kalau nggak ada yang bilang nggak bisa, ya saya lanjut. Nggak bisa, Pak. Si Haikal masa nggak bisa? Kamu bohong. Belum, Pak. Bukan saya yang ngomong, Pak. Bukan Haikal tadi. Habis kamu sering. Oke lah, saya jelasin ya. Saya bawa dulu ini, saya crop dulu. Saya kerjakan manual. Ini sekalian hasilnya untuk ngecek saya bawa. Jadi asumsinya sih hasilnya belum tahu gitu ya. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Ya? Udah direkam belum, Pak? Udah. Oke. Kalau nggak direkam ya nggak apa-apa. Kalau ada yang ngerekam juga bagus untuk backup. Cuma kalau yang ngerekam diusahakan yang internetnya kencang gitu dan kuotanya banyak. Karena nanti takutnya putus-putus gitu ya. Oke, tapi IndiHome ini saya pakai 100 mega cukup lumayan dipakai langsung 2 orang ngajar masih gitu, masih lancar. Cuma IndiHome ini mahal sekali. Yang swasta tuh harganya lebih murah, kuotanya nggak terbatas, cuma nggak di semua area ada, area saya belum ada. Oke, kita lihat ya, ini saya perkecil dulu supaya area nulis saya agak besar. Cara membaginya gini, pakai pembagian cara SMP. Kita tulis ini, yang atasnya pembilangnya, tambah 2x pangkat 3 min x tambah 1. Kemudian bikin, kalau dulu saya zaman SMP disuruh bikin gini, simbol gini ya. Nah, ini simbol apa? Simbol rock mini. Pendek aja ininya mini. Nah, rock mini gitu ya, biar seksi. Kemudian pembaginya saya taruh di sini. Nanti hasil baginya ada di kanan atau di atas. Saya pakai di kanan. Nah, caranya kita ini harus mengalihkan berapa ke pembaginya supaya sama dengan pangkat yang tertinggi. Gitu ya. Jadi saya harus kalikan x kuadrat kan. Seandainya di sini ada angka 5 ya di sini harus 5x kuadrat supaya ini dikali ini menjadi yang pangkat tertinggi itu. Ya, tapi di sini nggak ada angkanya jadi gitu. Saya kalikan x kuadrat ke sini, x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 gitu. Kemudian kita kurangi, x pangkat 5-nya habis, ini minus
3x pangkat 3. Tolong diperhatikan hitungannya saya suka salah. Nah, pangkatnya ini masih sama. Kalau masih sama, bagi lagi. Jadi di kanan saya kali dengan min 3. Jadi menjadi min 3 dikalikan yang paling kiri hasilnya. Pangkat 3 min 5 kali 3, 15 X gitu ya. Kemudian udah kurangi lagi. X pangkat 3-nya habis, min 15X, kalau min jadi plus, dikurangi 1 tinggal 14X. Ada 1 ini. Nah, sampai sini pangkatnya sekarang udah lebih kecil dari pembaginya. Berarti udah selesai. Maka hasilnya adalah ini hasil baginya, yang ini. Dan ini sisa pembagian masih dibagi dengan pembaginya. Sisa pembagian dibagi ini ya. Oke. Saya pikir udah ingat sekarang caranya. Saya balik lagi ke slide-nya. Nah, setelah dibagi, maka integral semula kita pecah 2 menjadi hasil pembagian plus sisa dibagi pembaginya. Nah, kita lihat bahwa yang masalah adalah yang suku terakhir ya, yang mengintegralkannya susah. Ini polinom gampang, udah lewat aja lah. Jadi, berikutnya di bawah itu saya akan menjelaskannya untuk pengintegralan fungsi rasional di mana derajat pembilangnya udah lebih kecil dari penyebut. Ya, kalau masih sama atau lebih besar bagi kayak tadi. Kita nggak akan ngitung-ngitung yang integral hasil baginya, tapi yang derajatnya pembilang udah lebih kecil dari penyebut. Oke, begitu. Ini lewat aja, kita akan. Nah, ini ada berbagai bentuk untuk mengintegralkan fungsi rasional di mana pembilang derajatnya udah lebih kecil dari derajat penyebut. Ada 6 atau 7, tapi nanti sebenarnya dengan meningkatnya bentuk, di terakhir kita dapat bentuk umum. Jadi sebenarnya bentuk, misalnya bentuk 2 saya lupa. Sebenarnya kalau udah memahami polanya, ya yang bentuk umum itu aja dan bentuk 1 tentunya ya. Nah, saya nggak mungkin menjelaskan bentuk umum dulu nanti, loh kok tiba-tiba begitu gitu ya. Oke ya. Nah, kita lihat bentuk yang pertama paling sederhana dulu, yaitu pembilangnya konstanta, angka aja, nggak ada X-nya. Penyebutnya polinom derajat 1, polinom linear, multiplisitasnya bebas. Multiplis 1, ini pangkatnya ini ya, M-nya. Tapi ininya linear, satu buah linear, nggak boleh perkalian beberapa linear nanti di bawah. Tekniknya ini. Kita lihat contoh ya. Nih, cepat. Bisa cepat nih. Ini yang bentuk paling mudah, tapi yang nanti bentuk lain akan balik ke bentuk ini gitu. Bentuk 2, bentuk 3 dan selanjutnya. Oke, jadi dimisahkan U ini bentuk linearnya ini. Ini dimisahkan U. R, saya pakai R. Aduh, padahal saya ngucapin R dari dulu masih bodoh. Nah, R ini harus dicari hubungan dr dengan dx kan, jadi turunkan dr sama dengan 2 dx gitu ya. Nah, ini si Neng waktu masih muda dulu gitu ya. Ini saya bikin solusinya tahun 2010, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kalian masih SD ya, kelas 4. Masih ingusan. Oke. Nah, udah ketemu hubungan dr-nya, udah kita ganti ini. Jadi integral semula, yang bawahnya menjadi R pangkat 3, 2 dx, ini kebetulan pas 2 dx ya dr. Nah, ini udah mudah kan, tinggal
R pangkat min 3 asalnya dari R pangkat min 2, naik 1 pangkatnya. Kali 1 per min 2. Ya, 1 per min 2 atau min setengah. Kembalikan karena asal usulnya dalam X. Sebenarnya kalau pakai batas, nggak usah dikembalikan ke X ya. Cuma batasnya harus disubstitusi ke R juga. Kalau ini integral tak tentu atau anti turunan ya, asalnya fungsi X, balikan ke X lagi. Oke, begitu. Nah, kalau ada yang nggak dipahami langsung nanya ya. Kalau nggak saya terus aja lurus. Oke. Yang kedua sama aja ini. Ini nggak lebih, contohnya nggak ini. Sebenarnya cukup 1. Ini linear juga. Atasnya konstanta. Ingat ya, yang cara ini atasnya harus konstanta. Bawahnya faktor linear, boleh multiplisitas berapapun. Substitusi lagi. Sebentar, ini HP-nya. Kalau ada WA, suaranya keras bener. Kecilin dulu. Oke. Substitusi ini, cari hubungan DU dengan DX. Sebentar, masih keras juga. Saya kecilin dulu ya. Mana ini ngecilin teh. Nah, ini. Oke. Udah tinggal ganti. Ini menjadi U bawahnya. Ininya apa? DX-nya, ini saya punya DX-nya. DU per 3, ini ada 2 jadi 2 per 3. Ini menjadi, ini U pangkat min 1, jangan jadi U pangkat 0 ya. Khusus untuk U pangkat min 1 jadi ln mutlak. Oke, dan kembalikan ke X. Oke. Nah, berikutnya. Bentuk kedua. Penyebutnya masih sama ya. Penyebutnya faktor linear 1 buah aja, multiplisitasnya bebas. Tapi pembilangnya polinom derajat lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi ada X-nya di atas. Bisa X kuadrat, bisa X pangkat 3, bisa pangkat X kuadrat plus 2X, apa aja pokoknya atasnya bukan konstanta lagi. Dan tentunya yang kita bahas, derajat pembilang udah lebih kecil dari penyebut. Kalau belum, kayak tadi dibagi dulu. Nah, ini kita uraikan seperti ini. Kayak karena kalian berada di kelas sipil, kelas teknik, saya nggak akan ngutak-ngutik kenapa bisa diginikan. Tentunya ada alasannya, ini nggak sulapan, enak aja nyulap gitu bisa gini ya. Kenapa bisa diginikan? Untuk kalian cukup diketahui bahwa ini pasti bisa diginikan. Ada teorinya di matematik, nggak terlalu susah. Ya, nggak terlalu susah. Cuma untuk kalian bukti apa, justifikasi rumusnya itu sebenarnya nggak kesana sasarannya, tapi menggunakannya harus mahir memakai rumusnya. Termasuk seluk-beluknya kalau sedikit dijebak. Oke, kita urai seperti ini. Ini penguraiannya gini yang ikuti ini. Kalau derajatnya 5, M-nya 5, ya ini harus pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat 5. Atasnya konstanta semua. Nah, kita lihat contohnya. Nanti bentuk-bentuk ini kan kembali ke bentuk 1 tuh. Atasnya bilangan, bawahnya polinom derajat 1. Nanti dikerjakan pakai bentuk 1. Yang ruas kanan integralnya. Oke, kita lihat ini contohnya. Ini. Ingat bawahnya 1 buah aja faktor linear, polinom derajat 1. Atasnya ada X-nya. Derajatnya udah lebih kecil ya, pembilang dari penyebut. Jadi nggak usah dibagi. Oke, saya pecah tanpa memperhatikan atasnya nih. Atasnya nggak usah dilihat.
hanya melihat ininya kepenguraiannya. Pangkat 2 berarti muncul pangkat 1 dan pangkat 2. Ininya konstanta. Nah, oke. Kita harus sekarang mencari A dan B-nya. Baru nanti ruas kanan diintegralkan. Untuk mendapatkan A dan B-nya, samakan penyebutnya. Jadi ini yang bagian ini saya kalikan dengan X-1, pembilang penyebutnya, supaya penyebutnya semua X-1 kuadrat. Saya satukan nulisnya. Nah, dari sini kita lihat ruas kiri dan ruas paling kanan. Itu harus sama. Tentunya berarti yang di atas ini, bawahnya udah sama, yang di atas harus sama. Jadi saya tulis ini. Nah, di sini kita nyari A dan B-nya. Caranya ada dua macam, yaitu disamakan koefisien yang ada X di sini dengan yang ada X. Jadi A-nya ketemu langsung 1. Nanti yang konstanta harus sama dengan konstanta. Tapi saya nggak pakai cara itu. Saya pakai cara yang kedua. Kalau ini sih gampang cara itu. Nanti kalau udah lebih kompleks, cara kedua bagi saya lebih gampang gitu ya. Ketimbang nyamain koefisien yang pangkatnya sama. Itu caranya dimasukkan nilai aja. Kalau saya masukkan nilai X-nya 1, di ruas kanan tinggal B aja ya. Di kiri 1 dikurangi 3 min 2. Jadi kalau saya masukkan X-nya 1, diperoleh B-nya min 2. Masukkan ke ruas kiri dan kanan. Kemudian masukkan lagi berapa? Ya, yang kedua masukkan aja, mau sembarang juga boleh. Masukkan 0, masukkan 7, boleh. B-nya udah dapat, nanti A-nya didapat. Masukkan X-nya 2. Oh, saya pilih 2 supaya ini. 2A dikurangi A ya. Ini menjadi A. B-nya tadi min 2. Kemudian masukkan juga X-nya 2 ke ruas kiri. Kalau kalian hitung diperoleh A-nya ini. Sehingga integral ini sekarang menjadi integral ini dan ini. Ini dan ini selesaikan pakai bentuk ke-1. Udah nggak saya detailkan lagi. Oke. Oh ya, yang sering salah gitu ya. Kalau melihat yang kayak gini, ada yang langsung menjawab ln dari mutlak ini gitu. Nggak boleh ya. Memang integral 1 per X dx ln mutlak X. Kalau bentuk kuadratnya lain. Kalau ada X min 1-nya, bisa lain ya. Ya ini kebetulan ln mutlak X min 1. Tapi kalau ada angka 2-nya di sini gitu ya, itu lain, harus disubstitusi. Oke. Lanjut lagi ke bentuk berikutnya. Sementara kita apalin dulu polanya ya. Nanti kalau udah latihan-latihan, pola umum begini aja gitu ya. Nggak harus ingat 1 yang apa, 2 yang gimana, 3 yang gimana, itu nggak usah nanti ya. Kalau sekarang masih gitu. Biar aja kita kan bisa lihat slide-nya, bisa maju mundur. Bentuk 3. Ini bentuk 3 apa? Nah, bentuk 3 itu, oh ya, untuk bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, ini atasnya udah nggak usah dilihat lagi. Pokoknya bukan mau konstanta mau enggak, itu nanti udah sorry salah ngomong saya. Yang bentuk 2 itu ininya bukan konstanta, bentuk 1 ininya konstanta, bentuk 3 udah nggak usah dilihat atasnya sama bentuk 4. Yang penting ini, faktor linearnya lebih dari 1 buah. Gitu ya. Ini X1, X2, sampai Xn berbeda nih. Tapi pangkatnya 1 semua. Jadi nggak ada X min X1 pangkat 2, nggak ada. Ya. Ini faktor linear, multiplisitasnya masing-masing 1. Nah, dipecah seperti ini. Ya.
Nggak peduli S-nya. S-nya hanya untuk mencari A1 sampai AN-nya. Mau konstanta juga boleh bentuk ketiga mah ya. Tapi ini faktor linearnya lebih dari 1. Dipecah seperti ini. Kita cari A1 sampai AN-nya. Ya, kemudian ini diintegralkan masing-masing udah bentuk ke 1 lagi. Oke, kita lihat contoh ini. Nah, ini faktor linearnya ada 2. Pangkatnya baru pangkat 1 ya, nanti bentuk 4 baru pangkatnya boleh lebih dari 1. Oke, kita urai seperti ini. Diuraikan seperti itu. Disamakan penyebut kayak tadi. Percaya aja lah hitungannya ya. Yang A dikalikan ini, yang B dikalikan ini, bawahnya. Samakan lagi penyebutnya, yang paling kiri dan paling kanan udah sama, tinggal atasnya. Samakan. Nah, saya mendapatkan A dan B-nya. Boleh disamakan koefisien X-nya kan. Ini AX tambah 2BX. Jadi A tambah 2B harus, di sini nggak ada X-nya, harus 0. Tapi cara itu saya nggak pakai, saya masukkan angka aja. Supaya dapat A, saya usahakan ini 0. Jadi masukkan setengah ya. X-nya setengah. Kan ini habis. X-nya setengah, ini menjadi 3,5 A sama dengan 7. Dapat A-nya. Oh, saya ngitungnya B dulu. Ya, biarin aja. Jadi kalau tadi kembali yang lisan, X-nya setengah, A-nya dapat 2. Untuk mendapatkan B-nya saya pilih A-nya min 3. Supaya ini habis. A-nya min 3. Sorry, bukan A-nya. Aduh. X-nya. X-nya min 3. Ini habis. Ini min 3 kali 2, min 6, min 7. Kali B sama 7, B-nya min 1. Oke. Tadi A-nya setengah. Udah, maka integral ini menjadi integral masing-masing ruas kanan ini. Kembali ke bentuk 1. Oke ya. Contoh lain. Ini contohnya nggak ada trik antara contoh ini dengan sebelumnya, sama aja. Cuma kekomplekskan hitungnya aja. Nah, ini belum terfaktor. Harus difaktorkan dulu. Dijadikan perkalian polinom. Saya memfaktorkannya mula-mula ya keluarkan X-nya. Bentar. Harus ngambil pensil dulu dari sini. X-nya keluarkan, yang bawah X kuadrat min 2X min 3. Ini kita faktorkan lagi. X min berapa? 3, X tambah 1 gitu ya. Nah, harus difaktorkan gitu. Oke. Jadi ini. Tuh. Ciluk, ba. Ciluk, ba. Sama ya? Oke. Nah, uraikan kayak tadi. A per X, B per X min 1, C per X tambah 3. Samakan penyebut. Jadi capeknya dihitung kayak gininya aja ya. Bawahnya udah sama, yang kiri dengan yang kanan, tinggal atasnya disamakan. Masukkan nilai-nilai. Saya pilih misalkan X-nya 0, ini jadi 0 semuanya. Nanti dapat A-nya. Masukkan lagi X-nya berapa, dapat lagi. Gitu ya. Ini diringkas saja, memasukkan 0, dapat A-nya, memasukkan 1, dapat B-nya, dan seterusnya. Sehingga integralnya balik ke bentuk 1 lagi. Oke. Pak mau nanya. Ya. Kalau misalnya saya tukar misalnya X min 1-nya di depan, jadi A per X min 1. Itu bakal sama aja nggak kalau dibalik-balik? Sama aja. Boleh. Kalau saya nulisnya A per X plus 3 tambah B per X tambah C per X min 1. Sama aja. Sama aja. Tapi nanti, mana tadi yang X plus 3 tuh yang C di sini.
Nanti ini akan ketemu min satunya yang ini ya. Sesuai ini. Mana? Ini nih. Ini kan tadi ketemu C-nya min 1. Nanti ini ketemunya pasti A-nya min 1. Ini pasti tunggal. Ya, nggak mungkin bisa beda-beda ABC-nya. Dijamin. Makasih Pak. Kalau melihat alasannya kenapa bisa ditulis gitu, nanti kelihatan dia tunggal. Gitu ya. Kalau ketemu nanti, setelah saya hitung-hitung, kok nggak mungkin gitu. Setelah saya masukkan angka, loh ketemu misalkan 3 sama dengan 2 gitu setelah dimasukkan X-nya. Berapa? Nah, kalau terjadi yang aneh, pasti kalian salah menguraikan di sini atau salah ngitung. Gitu ya. Kalau ketemu sesuatu yang nggak bisa dihitung. Oke. Bentuk, saya review dikit supaya ingat. Kalau saya juga lupa, cuma tangan saya ingat tangannya. Yang ke satu tadi konstanta, ini polinom derajat 1, multiplisitasnya bebas. Yang kedua, atasnya bukan konstanta, bawahnya sama kayak bentuk 1. Polinom derajat 1, multiplisitasnya bebas. Yang ketiga, pangkat ininya ada macam-macam, tapi pangkatnya 1 semua. Nah, tentunya yang terakhir bisa ditebak. Kayak yang 3, tapi pangkat di sininya boleh lebih dari 1. Gitu ya. Saya ini mau minta kalian nebak dulu. Karena nebaknya juga benar, gerak. Jadi bentuk yang keempat, misalkan integral dari ini. Integralnya nggak saya tulis. X min 1, X min 2 kuadrat. X plus 4 pangkat 3 misalkan ya. Ini nguraikannya kira-kira gimana? Ini gabungan bentuk 2 dan 3. Ada yang usul? Nebak aja. Ini pangkat 1 ya A per X min 1. Yang bentuk 2 tadi kan? Kalau ininya pangkat 2, ditulis pangkat 1 dan pangkat 2. Tuh. Yang ini pangkat 3 nanti ada 3 suku gitu ya. Gitu. Ya saya lihat ke slide-nya aja. Bentuk 4. Oke, bentuk 4. Ini mending ya udahlah biar ini pembilangnya nggak usah dilihat, ininya faktor-faktor linier, tapi multiplisitasnya boleh lebih dari 1 ya. Kalau multiplisitasnya 1 semua ya tadi bentuk 3. Boleh ada yang berpangkat lebih dari 1. Nah, diuraikan, kalau ini pangkat 2 muncul pangkat 1, muncul pangkat 2. Kalau ini pangkat 1 ya sekali aja. Oke. Setelah itu samakan penyebut, capeknya di situ aja menyamakan penyebut. Setelah penyebutnya sama, kita samakan pembilangnya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai-nilai X. Kalau nggak bisa istimewa ya harus cari yang istimewa. Kalau nggak bisa ya masukkan aja X-nya sekian dan X-nya sekian. Nanti ketemu beberapa persamaan juga bisa diselesaikan. Ini saya detailnya udah nggak dihitung. Kalau saya masukkan X-nya 2, yang ini drop. A dan C-nya 0 nanti. Bukan A dan C-nya, suku yang ada A-nya dan C-nya 0, ketemu B-nya. Masukkan min 1, B hilang. Kemudian ya ini juga yang ada A-nya hilang, ketemu C-nya dan seterusnya. Kalau dihitung akan ketemu ini. Oke, itu ya. Kita lihat contohnya. Contohnya mau yang panjang. Ini dan ini sebenarnya contoh sama. Ini hanya memperlihatkan bahwa bisa sekompleks ini. Oh ya sebenarnya periksa dulu ya derajatnya. Ini derajat 5
Ini derajat berapa? Paling tinggi X-nya 2, 1, 3, derajat 6. Jadi nggak harus dibagi dulu, langsung diurai. Saya buka yang ini aja ya, yang nggak terlalu panjang. Oke, ini sampai kelebihan kurung tuh. Oke, ini diurai pangkat 2 ini gini. Nah, kemudian disamakan penyebut. Percaya aja lah menyamakan penyebutnya ya, cuma rumit ngitungnya aja. Jadi pembilangnya kita samakan, dimasukkan nilai-nilai. Ini mah yang tadi, yang udah ada di atas ya, contoh. Masukkan nilai-nilai, diperoleh ABC-nya. Nah, jadi integralnya kembali ke bentuk 1. Aduh, ini ada tulisan hitam ngadokin. Begitu. Oke. Kadang-kadang hati-hati, saya mau bilang ini. Hati-hati itu gini, sebentar mana word-nya. Hati-hati kalau menghadapi bentuk suka sedikit nipu gitu ya. Gini, integral, ya ini sembarang aja. Ini dulu saya ngitung dulu. X min 1 kali ini apa? X kuadrat min 3x tambah 2 itu ya. Ya, itulah. Ya. Nah, kembali ini harus kita faktorkan kalau bisa difaktorkan ya. Kalau nggak bisa difaktorkan nanti bentuk yang berikutnya lagi. Ini pangkat 2 harus difaktorkan. Saya harus faktorkan menjadi ini x min 1, x kuadrat min 3x ditambah 2, itu menjadi 2x per x min 1, ini menjadi x min 1, x min 2 gitu kan ya. Nah, suka kelirunya gini, langsung memfaktorkannya x min 1 b per yang ini x min 1 tambah c per x min 2. Ini nggak boleh salah. Kalau ada faktor yang sama harus ditulis x min 1 pangkat 2. Jadi ini pangkat 1 dan ininya yang pangkat 2 gitu ya. Kalau dilakukan ininya nggak pangkat 2, coba aja hitung, nanti ketemunya aneh gitu ya. Kalau ketemu di hitungannya aneh, kemungkinan salah memisalkan ini atau salah ngitung. Oke, lanjut. Jadi yang faktor linier sudah habis. Yang bawahnya faktor-faktor linier. Yang paling umum yaitu faktor-faktor linier. Tadi, ini yang paling umum bentuk 4. Boleh pangkatnya berapa aja. Penguraiannya udah tahu ya. Sekarang ada faktor kuadrat definit. Nah, salah satu kuncinya adalah ini. Yang kemarin. Yang di tabel awal. 1 per x kuadrat tambah 1 dx. Saya lebih mengingatnya gini. 1 ditambah x kuadrat sama dengan tangen min 1x. Tambah konstanta ya. Itu salah satu kunci rumus. Coba kita lihat ini. Bentuk 5. Pembilangnya konstanta, penyebutnya polinom kuadrat definit. Maksud definit ini nanti nggak bisa difaktorkan lagi. Bisa definit positif, bisa definit negatif, tergantung koefisien ini ya. Kalau di depannya min, berarti definit negatif. Oke. Jadi kalau kita hitung ini B kuadrat, 4 kuadrat, min 4AC negatif. Jadi dia polinom kuadrat definit. Pakai teknik yang tadi arkus tangen. Caranya gimana? Dibikin kuadrat sempurna.
Coba kita lihat. Nih, tuh. Kita bikin jadi kuadrat sempurna menjadi X tambah 2 kuadrat ditambah sisanya. Tadi rumusnya saya punyanya integral 1/1 ditambah. Saya pakai U ya, supaya nggak rancu dengan X di kiri. Itu tangan min 1, hapus tangan U tambah C. Jadi saya harus usahakan ininya 1 dibagi 4. Nggak cocok saya caranya. Sebentar. Nggak mau, ini pakai rumus langsung. Yang hapus tangannya saya mau ubah menjadi ininya 1 dulu. Jadi keluarkan 1/4 ya. 1 per X tambah 2. Ini tentunya harus dibagi 4. Masukkan ke kuadrat jadi 2. Tambah 1 gitu. Oke. Yang ini saya substitusi baru. Substitusi U sama dengan X tambah 2/2. Tentunya harus dicari hubungan DU dengan DX. Setengah DX gitu ya. Jadi kalau ini saya sebut aja K, itu supaya nggak nulis soalnya lagi. Sama dengan dari sini tadi 1/4 DX 2 DU. DU-nya nanti diintegral. Tambah 1 DU. 2/4 jadi setengah. Ini tangan min 1. U tambah konstanta. Setengah tangan min 1 X tambah 2/2. Ditambah konstanta. Gitu ya. Oke. Sebenarnya ada rumus kalau di buku teksnya langsung gini. 1 per A kuadrat ditambah U kuadrat DU itu 1 per A tangan min 1 U per A. Saya biasanya nggak ngapalin yang ini, makanya di slide-nya juga saya tulis kalau A-nya 1. Gitu ya, ininya 1. Karena saya lebih hafalnya ini, turunan langsung dari tangan min 1. Kalau ada yang apa rumus 1 per A kuadrat tambah U kuadrat jadi apa? Silahkan aja. Oke, begitu. Kalau faktor kuadrat definit, 1 buah, atasnya konstanta. Itu bentuk kelima ya. Coba bentuk 1 dari yang ada kuadratnya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi yang tadi hanya konstanta, ini faktor kuadrat definit 1 buah aja. Multiplisitasnya juga 1. Nah, meningkat. Nanti kita meningkat sampai ke yang paling umum. Cuma sebenarnya yang dibahas di sini ada 1 lagi. Nanti yang nggak dibahas. Udah terlalu kompleks. Oke, berikutnya. Pembilang polinom derajat 1. Penyebut polinom kuadrat definit dengan multiplisitas 1. Ya, seperti ini. Sebentar, ini idenya kan sama kalian nggak ketangkep. Ini apa-apaan gitu ya. Nah, saya akan jelaskan lewat soal ya. Ininya sementara saya tinggal dulu. Ini. Supaya lewat soal saya bisa menjelaskan idenya. Sebentar. Supaya nggak salah, takut salah saya. Nanti dulu. Sebentar, oke. Sebentar. Lupa juga ngatur-ngaturnya. Gini. Ngaturnya supaya ini kok nggak ada pensilnya, bentar. Pensil dulu. Saya tulis dulu ya.
ngomongnya suka lebih cepat dari nulisnya. Kalau ditulis jadi omong nanti mahasiswanya bingung. Nah, ini kita atur supaya, saya tulis penyebutnya, kita atur supaya yang atas itu kelipatan turunan dari yang bawah. Kalau yang bawah kan kalau diturunkan ini 2x ditambah 4, betul? Nah, ini inginnya, ini ada 3, biarin aja 3, ininya kali 2x tambah 4. Gitu. Ya, kalau dilihat di teorinya coba. Saya milih ini apa? Ini supaya turunan dari ini. Gitu ya. Pilih ini supaya turunan dari ini gitu. Gitu idenya. Supaya gitu. Kenapa tiba-tiba muncul 2x tambah 4? Itu turunan yang bawah. Ditambah sisanya. Ya. Sisanya diinginkan, bentar ini belum sempurna yang saya tulis. Sisanya diinginkan ini menjadi bawahnya sama. Ini sama-sama masih polinom kuadrat definite, tapi ininya pengennya angka. Jangan ada x-nya. Kalau saya memisalkan yang kiri seperti ini berarti 6x, asalnya 3x, di sini ada 3x lagi dong harusnya ya. Kalau gini berarti pasti ini 3x ditambah sesuatu gitu kan. Salah, min 3x ya. Kenapa? Ini kan 6x, asalnya 3x, berarti harus dikurangi 3x. Oh, ada x lagi, nggak mau. Saya nggak mau ini. Pengennya tinggal konstanta. Jadi supaya ini kalau dikalikan, tetap 3. Tapi yang dalam kurung yang diubah-ubah, dia harus turunan dari ini. 2x tambah 4. Supaya ngepas sama dengan 3x, ini saya bukan pilih yang ini. Pilihnya 3/2. Bisa diikuti nggak? Jadi idenya sekali lagi, ini harus turunan dari yang bawah nanti supaya bisa pakai substitusi. Ini pilih turunan yang dari bawah, kemudian yang ada x kalau dikalikan harus jadi ini. Lepas. Yang depannya aja, konstantanya nggak penting. Nah gitu. Berarti yang x-nya udah cocok, tinggal yang konstantanya di sini 3/2 kali 4. Berarti 6 ya. Padahal di sini 10. Jadi di sini tinggal 4 gitu. Nah, ini dikerjakan dengan substitusi integralnya. Substitusi U sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 8. du sama dengan 2x tambah 4 dx. Ini. Yang ini ya, pas ya, nanti dengan dx. Selesai itu integralnya. Yang ini kan tadi bentuk 1. Konstanta dibagi polinom derajat 2. Kerjakan dengan cara apa? Bukan bentuk 1, bentuk 5 tadi ya. Bentuk 5. Paham ide yang saya jelaskan? Nah, saya kalau gitu buka slide-nya ini. Nah, ini sengaja merah. Ditambah ini tadi supaya pas jadi 3x dikali 3/2. Tinggal sisanya di sini. Udah. Ini. Ya, ini cara cepat. U-nya nggak saya tulis, tulisnya di dalam kepala. Yang merah ini adalah turunan dari yang bawah. Memang diatur supaya gitu ya. Supaya bisa gitu. Yang ini kayak tadi. Kayak contoh yang bentuk 5. Ya. Oke, ini langsung di sini saya. Karena bentuk 5 tadi udah.
Yang ini udah langsung jadi ln karena 1/U du. Gitu ya. Paham? Saya lanjut kalau paham. Itu bentuk 6. Bentuk 5 itu konstanta dibagi polinom derajat 2 definit. Pangkatnya 1 ya. Bentuk 6 itu polinom derajat 1 dibagi polinom derajat 2 definit. Multiplisasinya 1. Nah, bentuk berikutnya kita lihat lagi. Sampai ke yang paling umum. Bentuk 7. Ada berapa ya? 8. Oh, 8. Cuma 8 bentuk. Bentuk 7. Penyebut terdiri dari faktor, ini kurang. Penyebut terdiri dari beberapa faktor. Oh ya betul. Dan memuat faktor kuadrat definit multiplisasi 1. Ada beberapa perkalian bawahnya, tapi memuat faktor kuadrat definit yang multiplisitasnya 1 ya. Ini ada perkalian linier kali ini. Nah, menguraikannya masing-masing. Yang linier kayak bentuk tadi di atas. Bentuk 1, 2, 3, 4 yang linier tuh. Ada bentuk itu, seperti ini. Kuadrat definit difaktorkan seperti ini. Ya. Ingat ini pangkat 2, ininya pangkat 1. Nanti yang ini gimana mengintegralkannya? Ini kan balik ke bentuk sebelumnya. Bentuk sebelumnya. Polinom derajat 1 dibagi polinom derajat 2 definit. Jadi nanti ini masih harus diolah ya, nggak bisa langsung diintegralkannya. Kita lihat contohnya. Ini kelihatan di kepala kalian pasti banyak ini. Nanti kalau latihan dapat polanya, gitu ya. Di situ pentingnya latihan. Kalau apalin satu-satu, wah susah. Ya awal-awal mungkin kayak dihafal gitu ya. Bukan dihafal, kalau ngerjakan ini lupa, lihat lagi ke slide-nya. Lihat lagi mungkin ke textbook-nya, lihat lagi ke catatannya. Nah, nanti terpola di kalian. Tanpa lewat itu nggak bisa lah. Ya. Oke, derajatnya dulu saya cek. Ini derajat 3, bawahnya, atasnya derajat 2. Nah, udah nggak usah dibagi. Ini udah terfaktor. Ini bisa periksa dulu. Ini siapa tahu bisa difaktorkan. B kuadrat min 4AC-nya negatif, nggak bisa difaktorkan. Jadi diurai langsung ya. Nah, uraiannya yang linier sendiri, yang kuadrat definit sendiri, tapi ini ingat, pangkatnya 1 lebih rendah dari sini. Nanti kalau dihitung ada kemungkinan B-nya ketemu 0, itu nggak apa-apa. Kalau ketemu B-nya 0, nggak apa-apa ya. Kalau B-nya 0 itu syukur, itu balik ke bentuk 5 yang konstanta dibagi polinom derajat definit. Yang nantinya jadi arkus tangen. Oke, cari ABC-nya dulu, samakan penyebut kayak tadi. Ya, jadi yang ini harus saya kali ini, yang sini saya kali ini. Hitung-hitung, inilah kerumitan ngitung. Ini udah sama penyebutnya, berarti ruas kiri sama dengan ini ditambah ini. Masukkan nilai-nilai A dan B dan C, masukkan beberapa nilai X untuk mendapatkan A, B, dan C. Gitu ya. Oke. Ini kita nggak bisa milih X-nya supaya jadi 0 ini. Kalau nggak bisa jadi 0 ya pilih dulu yang gampang. Pilih dulu misalkan X-nya di sini min 1/4. Ini nggak harus ini ya. Nggak harus ngikuti cara saya. Masukkan angkanya berapa gitu. Masukkan X-nya min 1/4. Nanti ini jadi 0. Ketemu A-nya.
Ya, kalian pilih aja beberapa angka. Kadang-kadang dipilih angka, nggak bisa hilang. B dan C muncul, biarin aja. Jadi nanti ada persamaan. Masukkan angka misalnya X-nya 2, ketemu hubungan B dan C. Masukkan X-nya 5, ketemu hubungan B dan C. Dari situ baru diselesaikan. Hitung sendiri dulu. Oke, setelah dihitung, ketemu ini bentuk 1, konstanta dibagi faktor linear 1 buah. Yang ini bentuk 5 tadi diurai kayak yang sebelumnya. Ya, dijadikan sama dengan sesuatu kali 2x tambah 4 gitu kayak tadi, ditambah nanti sisanya. Ya, detailnya kalau bisa diisi sama kalian ya, supaya benar paham nggak. Nah, bentuk 8. Untung hanya sampai 8 karena masih ada sebenarnya ya. Faktor linearnya, multiplisitasnya lebih dari 1. Kayak yang faktor linear diurainya gini. Pangkat 1 dan pangkat 2. Seumur-umur ujian biasanya nggak keluar yang onsite juga ini. Panjang sekali ngitungnya. Padahal tingkat kesulitan yang mau diuji sama saja. Jadi kadang-kadang dosen berpikir, ngapain sampai sekompleks itu? Karena hanya menyusahkan di hitungannya aja gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa tahun ini nggak keluar ya. Siapa tahu online kan boleh pakai kalkulator keluar gitu. Oke, ini contohnya. Oh ya, pertama cek dulu ya. Ini derajatnya. Oh, ini derajatnya jadi 5 ya. Ini kuadrat pangkat 2. Ini derajatnya 4, nggak usah dibagi. Oke. Urai, ini faktor linear pangkat 1 menjadi A per ini. Ini pangkat 2, kuadrat lagi. Ini definite ya, nggak bisa difaktor lagi. B kuadrat min 4AC-nya negatif. Menjadi pangkat 1 dibagi faktor definite, kuadrat. Pangkat 1 dibagi faktor definite, pangkat 2. Samakan penyebut lagi. Udah males ngelihat ngitungannya juga. Udah saya hitung lah betul pakai software ini. Nanti kalau disamakan pemilihan penyebut ketemulah ini. Oke. Sehingga integralnya menjadi dimasukkan angka-angkanya seperti ini. Nah, ini pakai cara bentuk 5 lagi. Bentuk 5 lagi. Oke ya. Itu bentuk terakhir. Sebenarnya masih ada bentuk lain. Tapi udahlah, nanti saya omongin, membingungkan saja. Dan nempel gitu ya. Kalau yang nggak boleh, yang nggak ada diomong, malah nempel itu. Mahasiswa tuh yang suruh ini harus dipahami, malah nggak paham. Sangat nyata di awal-awal tuh, pertaksamaan. Pertaksamaan polinom bagi polinom lebih besar dari polinom bagi polinom, tidak boleh dikali silang. Beberapa tuh malah mengali silang gitu. Kalau nggak disebut mungkin malah aman. Tapi ya gimana, warning itu harus saya sampaikan. Oke ya, detail-detailnya udahlah. Aduh, ngitungnya sendiri. Habislah bab ini. Nah, itu sebenarnya cakupan minggu pertama. Bentar ya, saya mau lihat dulu silabusnya. Jalanin. Oke, kita lihat dulu beberapa pertanyaannya. Mana yang kemarin? Yang di halaman 8 ya, Pak. Yang ini? Ini kan udah ada petunjuknya.
Yang ini harus bisa ngerjain dulu yang ini. Rasanya harus ngerjain dulu yang itu. Yang ini udah bisa belum? Nah, belum dicoba. Yang ini udah bisa belum? Kuisnya ini aja mau? Membuktikan rumus ini. Siapa yang mau? Kalau nggak ada yang jawab berarti sangat mau. Jangan Pak. Hah? Nggak mau Pak. Kalau nggak mau artinya mau. Jadi Jangan, mau Pak, nggak? jangan, Pak. Hah? Jangan Pak. Pintar, sekarang jangan. Oke, coba latihan dulu ya. Saya akan bahas yang ini ya. Sebentar, mana sih? Saya mau crop dulu. Coba saya akan buktikan rumus rekursi ini. Masuk ke Word. Hapus dulu. Ini ya. Nah, tekniknya, oh ya, harusnya di crop seluruhnya supaya kita dapat ngira-ngira, karena ini kan udah dikasih tahu ininya. Jadi saya harusnya cropnya seluruhnya buat mengira-ngira, karena udah dikasih tahu jawabannya ya kita manfaatkan gitu ya untuk mengira-ngira. Ini. Oke, di sebelah kanan sama dengan sebenarnya kita anggap belum tahu, mau dibuktikan. Nah, di sini saya idenya kelihatannya gini, ini pangkatnya turun 1, kayaknya dicomot 1 gitu ya. Kita coba. Saya ubah sin pangkat n x dx dicomot 1 menjadi sin pangkat n-1 x. Sebenarnya kalau n-nya udah diketahui ganjil genap, kita udah punya metodenya. Gitu ya. Ini karena n-nya belum dikasih tahu, jadi kerjakannya seperti ini. Sin x dx. Gitu. Ya. Nah, saya akan pakai integral parsial. Jadi misalkan U-nya apa? V aksennya apa? Tentunya V aksennya jangan yang ini ya. N-1 X dx. Jangan yang itu. Kan ini mencari V-nya susah tuh. Gitu ya. Jadi V aksennya yang sin X. Ini yang sin min 1X. Nulis deh salah terus. Gitu. Ya. Kemudian kemarin harus mencari U aksen. N-1 kali sin. Ini turun 1 jadi N-2 ya. Kali turunan ini. So, kalau saya tulis gini supaya kelihatan. N-1 kali pangkatnya jadi N-2 kali turunan dalamnya ya, rantai. Kali cos X. V-nya sin. Asal usulnya dari min cos ya. Oke. Lanjutkan. Ini saya sebut, ya tulislah. Integral sin pangkat nx dx menjadi UV ya apa itu n-1 sin x pangkat n-1 kali ada minus cos kuadrat x gitu ya, dikurangi salah yang enggak integralnya kan ini kali ini ya, jadi min sin x pangkat n-1 dikali cos x gitu,
Cocok nggak dengan yang di atas? Oh, ada bagi N, ya biar aja nanti. Dikurangi integral, ini ada min, jadi nanti ini plus ya. Bawah kali yang bawah. N-1 sin X pangkat N-2 kali cos kuadrat X dx. Mau diapain sampai sini? Ini udah nggak ada integralnya. Ini ada integralnya. Oh, ini cos kuadrat kan saya mau kembalikan ke sin, coba ya. Kan 1 min sin kuadrat. Ini kan 1 min sin kuadrat. Sin kuadrat nanti dikalikan sin pangkat N-2 jadi sin pangkat N. Tandanya negatif. Berarti ada sin pangkat N lagi. Bisa disatukan ke depan. Jadi saya ubah. Ini sama ya, saya tulis gitu aja, sama ya. Ditambah N-1 integral sin X pangkat N-2 kali 1 min sin kuadrat X dx. Sama dengan N-1 integral apa ini? Sin X pangkat N-2 kurung aja gitu ya. Sebentar, saya kok jadi keliru ya. Dikurangi yang ini kali ini integral sin N gitu ya. Ini dikalikan satu-satu. Sin ini kali 1, ini minus ini. Jadi sin pangkat N. Oke. Saya cek dulu mengarah nggak ke sini ya. Mengarah ya, ininya bisa disatukan. Oke. Jadi ini ditambah, saya kalikan N-1 kali integral sin X pangkat N-2 dx dikurangi, ini ditulis satu persatu, N-1 kali integral sin N X dx gitu ya. Betul ya? Tolong hitungannya diperhatikan. Nah, ini ada N-1 minus. Ininya bentuknya sama dengan yang depan. Jadi N-1-nya ke depan. Jadi N-1. Ya. N-1 integral sin pangkat N X dx. Yang ini saya tulis sendiri. Tambah integral sin N X dx sama dengan ini ditambah N-1 integral sin X pangkat N-2 dx gitu ya. Jadi yang ini sudah dikedepankan. Nah, ini bisa disatukan. Ini min 1, ini 1, jadi tinggal N. X dx sama dengan, ini udah keseringan saya tulis ulang ini. Min sin min 1x ya, betul. Tadi di atas coba lihat dulu. Kali cos X ditambah N-1 kali integral sin X pangkat N-2 dx. Nah, kita kan yang mau dihitung dari awal adalah ini. Jadi semua ruas dibagi N min sin nulis N-1 X kali cos X dibagi N ya. Ini tinggal 1 di kanan, kiri. Gitu. Ditambah N-1 dibagi N
sin X pangkat N min 2. Sin N min 2 dari X dx. Cocok nggak? Cocok ya? Ininya juga cocok. Tuh, cocok. Kecilin supaya kelihatan. Cocok. Nah, jadi kalau ada sin pangkat ini, lihat tulisannya, kita bisa mereduksi sehingga ini kan pangkatnya lebih rendah. Tapi kalau kalian misalkan coba mengintegralkan sin pangkat 101x dx, jangan pakai rumus ini. Kalau udah tahu ganjil, dia dicomot 1, ya sebenarnya rumus ini ya. Nanti pakai yang maksud saya pakai yang di awal. Ya, yang pangkat ganjil atau genap. Mau pakai ini juga boleh, silahkan. Tapi kalau yang pakai itu rasanya lebih pendek nanti. Rasanya ya, belum tentu betul. Oke. Nah, itu buktinya. Yang mana lagi? Yang ini kita bahas ya. Yang ini kita bahas. Di gimana ini? Gimana ini nih? Kita ambil dulu pennya supaya bisa nulis. Dimanain? Nah, sebenarnya di integral parsial kadang-kadang susah juga menentukan menentukan U dan V aksennya. Mau pilih mana nih? Kalau saya klik ya langsung keluar karena udah pernah saya kerjakan. Tapi kalau belum tahu, coba-coba ya, coba-coba. Ini ada 3 suku nih. Coba-coba. Kalian coba-coba aja. U-nya sama dengan X, V aksennya cos kuadrat X, sin X. Tapi ini dapetin V-nya gampang nggak? Kalau nggak gampang ya jangan. Ini rada gampang ya. Kalau enggak, pilih yang lain supaya gampang gitu ya. Nah, mau nggak kuisnya ini? Siapa yang kuisnya mau yang ini, soal ini? Kalau nggak ada jawaban berarti sangat mau. Halo? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Haikal mau ya? Si Haikal mau? Jangan, Pak. Hah? Jangan, Pak. Kalau Haikal mau, saya nurut ke kamu. Kalau Tidak. Oh, jangan, Kal. Kalau Haikal nggak Tidak, mau, saya nggak nurut sama kamu. Jadi bagaimana? Serba salah dong, Pak. Oh enggak, serba kan jadi definite. Jadi pasti kuis gitu yang ini. Bapak liburan gimana, Pak? Hah? Liburan gimana? Liburan ya saya mah suka ke ITB seminggu 2 kali. Oh, gitu ya, Pak. Masih belum dihidupin ya, Sak. Ya, silahkan. Bagian yang substitusi yang merasionalkan, Pak. Ya. Yang Iya, yang ada soal. Nah, itu yang F, Pak. Contoh F. Contoh F udah dibahas kan? Ya, udah. Nah, itu kan pakai yang second ya, Pak. Proses substitusi yang second. Terus nanti kayak perlu dicari tahu paketannya yang positif apa yang negatif. Betul. Tapi itu kalau misalkan itu integral tak tentu tuh gimana cara taunya, Pak? Harus dibagi nanti untuk T untuk sudutnya T ya dalam T kemarin di antara ini dibukanya jadi gimana itu. Mutlaknya harus dibuka kayak membuka mutlak biasa aja. Dipecah 2 integralnya. Untuk sudut di antara ini nanti kemarin tuh kan ada mutlak tangan jadi min atau jadi plus.
Sama dengan waktu ngitung ini. Ini kan kita pecah. Untuk X kecil 0, ini kan menjadi integral dari min X dx gitu ya. Satu lagi untuk X besar 0, dia menjadi integral X dx. Jadi ada 2 nanti. Ya bukan 2 pecah gitu ya fungsinya. Untuk X kecil 0 dan X besar 0 jawabannya. Kemana? Kabur dia. Nanti pecah 2 ini. Nah itu juga sama. Gitu. Cuma biasanya kalau saya ngasih soal sengaja dikasih batas supaya tandanya hanya semacam aja, jatuh ke daerah sini aja atau daerah sini saja. Kalau dilihat yang lain nggak pakai batas karena memang udah positif semua. Tapi kalau yang substitusi secant bisa positif, bisa negatif nanti. Begitu setelah diakarkan ya. Kan akar secant kuadrat min 1 jadi mutlak tangannya bisa positif bisa negatif. Sengaja saya pilih batas ini supaya jatuh di negatif semua. Kalau enggak ya harus dipecah gitu. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Udah mahir? Kita nyambung ya ke bab berikutnya. Oke, ini saya tutup. Saya masuk ke bab berikutnya gampang. Agak gampang. Dan udah kalian ketahui juga rumusnya. Cuma perlu hati-hati aja. Oke, kita masuk ke bentuk tak tentu limit. Coba, kenapa namanya bentuk tak tentu? Ini kita lihat lewat 3 ilustrasi ini. Limit ini kalian udah paham ya, nilainya 1. Tapi kalau dihitung nilai fungsinya, ya sebenarnya nggak bisa, tapi kita sebut bentuknya, pembilangnya sin 0, 0, penyebutnya 0. Jadi bentuk 0 dibagi 0 gitu ya. Yang ini kalau disubstitusikan hasilnya pembilang 0, penyebut 0. Kalau dihitung, coba kita hitung sebentar. Di sini belum ada hitungannya. Masuk ke sini. Ini saya bisa faktorkan gitu ya. X min 3, X tambah 3, ini apa? X min 3, X tambah 2 ya. Gitu. Kemudian saya bisa coret, ini kalau di limit ya, karena limit itu kita nggak menghitung di 3. Kalau menghitung di 3 ya nggak boleh. Ini kita menghitung X-nya dekat dengan 3. Dekatnya segimana? Sedekat-dekatnya. Gitu ya. Tapi nggak sama dengan 3. Oke. Setelah dicoret, ini bisa saya hitung. Nah, barusan bilangnya nggak menghitung di 3. Tapi kan saya ngitungnya ini di 3 sekarang nih. X-nya masukin 3, jadi 6/5. Gimana sih ngomongnya gitu ya? Kenapa saya memasukkan? Karena waktu kalau dilihat lagi di semester 1, untuk limit polinom sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya, kalau nggak ada masalah. Ini juga awalnya polinom bagi polinom. Tapi kalau ada masalah penyebutnya 0, nggak boleh limit itu sama dengan nilai fungsinya. Nah, kalau untuk fungsi polinom dan nggak ada masalah, polinom bagi polinom ya, rasional harusnya. Udah dibuktikan bahwa limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi, waktu di sini saya memang ngitung di 3. Karena udah ada rumusnya setelah itu. Ya. Oke, itu yang lalu. Yang penting kita lihat ini bentuknya 0/0, tapi
ternyata nilai limitnya 6/5. Ini 0/0 nilai limitnya 1. Ini apa ini? Kalau yang ini. Ini 0/0 juga kalau dimasukkan X-nya. FA dikurangi FA 0, A kurangi A 0, 0/0. Tapi ini sama dengan apa nih? Ingat nggak ini bentuk apa nih? Hah? Definisi turunan. Betul, definisi turunan. Ada yang pakai H menuju 0, ada yang bentuk satunya lagi yang ini ya. Ini adalah F aksen X. F aksen X. Nilainya bisa beda-beda. Kita lihat dari 3 ilustrasi, semuanya bentuknya 0/0, tapi limitnya bisa berbeda-beda nilai. Jadi dinamakan bentuk tak tentu. Gitu ya. Ini namanya bentuk tak tentu. Nah, untuk menghitung limitnya, kita tadi udah hitung pakai cara yang udah dikenal. Sekarang ada cara lain lagi yang kadang-kadang untuk soal yang lebih kompleks membantu. Yang dinamakan aturan L'Hopital. Pakai S nggak ya? Nulisnya saya lupa. L'Hospital gitu. Tapi bacanya, dua-duanya mau ditulis yang manapun, bacanya tuh L'Hopital. Aturan L'Hopital. Kalau yang nggak bisa di ujiannya aturan hospital gitu ya. Karena jadi stres nanti harus masuk ke rumah sakit kalau nggak bisa ujian. Nah, aturan L'Hopital ini saya ringkas saja, nggak baca satu per kalimat satu-satu. Itu intinya mau menghitung limit yang bentuknya 0/0. Nah, menurut rumus si L'Hopital ini, maka kalau kita mempunyai limit yang bentuknya 0 dibagi 0, kalau disubstitusikan, nilainya akan sama aja kalau kita hitung limit dari turunannya masing-masing. Hati-hati bukan turunan pembagian ya. Kalau turunan pembagian kan F aksen G min FG aksen dibagi G kuadrat. Bukan itu. Masing-masing pembilang dan penyebut diturunkan. Begitu. Oke, kita nggak akan membuktikan ini, tapi kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi ingat bahwa aturan L'Hopital hanya boleh dipakai kalau bentuknya 0/0. Nah, itu aja rumus pertama. Mudah. Ya, saya bahas contoh ini sampai selesai, udah gitu kita udahan dulu. Ini yang ini. Kita tahu nilainya 1, udah dibuktikan ya di semester 1. Sekarang kita hitung pakai L'Hopital. Nulisnya, kalian nulisnya nanti, ini ujiannya online. Kalau ujian onsite saya menghendaki nulisnya seperti ini. Memeriksa dulu 0/0. Jadi tulis bentuk 0/0. Kemudian dari sini saya mau menerapkan aturan L'Hopital. Berarti tulis ini sama dengannya kasih keterangan L pakai L'Hopital. Artinya ini diturunkan, ini diturunkan. Nah, selanjutnya ini udah nggak ada masalah, kita hitung seperti ngitung nilai fungsinya aja. Cos 0, 1 dibagi 1 ya 1. Gitu ya. Lagi. Yang B. Hati-hati, L'Hopital itu jangan dianggap sakti sekali ya. Nanti ada soal-soal yang pakai aturan L'Hopital, meskipun bentuknya 0/0, malah makin rumit. Ya, itu jangan dipakai aturan ini. Kembali ini kalau saya periksa, bentuknya 1 min cos 0, 0 pembilangnya. Penyebutnya 0. Saya pakai L'Hopital. Ini min cos jadi sin. Ini jadi 1, nggak ada masalah, hitung aja. Cepat saja ya. Agak cepat. Ini kelihatan rumit, sama aja ini. Nggak ada yang anehnya. Kalau disubstitusikan, kalian akan dapatkan pembilang 0, penyebut 0. Tulis bentuk 0/0. Pakai L'Hopital.
turunkan. Kalau diuji, sudah. Kemudian dari sini saya pakai L'Hopital lagi. Ya, turunkan. Nah, gitu. Nah, jawabannya salah katanya, kata si kucing. Jawabannya salah. Kucingnya bagusan yang ini ya. Yang ini lebih bagus kucingnya. Oke. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena di sini kita nggak boleh pakai L'Hopital. Ini bentuknya berapa? 2 kali 2. Ini 0. Ini atasnya nggak 0. Bukan 0 per 0 ini. Nggak boleh ini yang L'Hopital kedua kali. Jadi ditulis ulang lagi. Ini, tulis ulang. Betul gitu. Sekarang keluarnya ikan. Ikan mahal tuh ya. Saya tempel aja di slide saya. Karena belum dapat izin untuk beli ikan ini saya. Ya udah gambarnya dulu lumayan. Kalau dipaksain beli sih jadi. Tapi nanti ngomel-ngomelnya di rumah bisa sebulan. Oke. Nah ini kita lihat bukan 0 per 0. Ini bentuknya adalah bentuk, kalau dimasukkan ini apa? 7 ya pembilangnya. Bawahnya 0. Nah, kemarin di semester 1 udah dibahas. Kalau kita punya limit, atasnya bilangan, bawahnya 0, pasti langsung aja. Tinggal tandanya. Tandanya aja ya. Tandanya kita lihat ini. Menuju 2 dari kanan. 2 dari kanan dari sini. Jadi kita seolah-olah bayangkan 2,01. Kita lihat tandanya. 2,01 ini kalau dihitung positif. Yang ini 2,01 positif juga ya. 2,01 kali X ya lebih besar dari 4. 4 masih positif. Jadi plus tak hingga ya. Saya buka langsung di sini. Gitu. Hati-hati jangan setiap soal langsung L'Hopital gitu. Harus dilihat dulu 0 per 0 enggak. Oke, lanjut lagi. Tinggal 2 menit waktu kita, tapi lebih dikit nggak apa-apa ya. Atau udahlah sisanya nanti kita bicarakan minggu depan. Karena saya harus persiapan untuk matematik 2B jam 11. Harus disiapkan dulu. Oke, hari ini sampai sekian dulu. Sisa soal-soalnya kalau bisa dicoba dulu kalian. Jadi kalau ketemu lagi Selasa, udah pada bisa gitu. Nah, bisa lanjut ke yang berikutnya. Supaya cepat kita. Kalau cepat kalian untung, saya juga untung. Kita cepat habis. Tapi syaratnya benar harus paham. Jangan, udah cepet lah ini mah. L'Hopital semua lewat aja. Enggak, ini ada contoh-contoh yang agak khusus gitu ya. Yang L'Hopitalnya 2 kali. Yang L'Hopitalnya nanti hati-hati gitu. Ada di sini ya. Jadi bukan sekedar banyak soal gitu. Oke, ada pertanyaan seputar L'Hopital? Kalau nggak ada, mau saya akhiri. Oke ya, sementara mungkin nggak ada, hanya contohnya juga baru yang sederhana. Saya akhiri dulu videonya.